Kobaran api melalap puluhan kios di pasar tradisional Banjarsari, Ciamis, Jawa Barat Selasa malam. Sebanyak 54 kios milik pedagang pakaian dan makanan di Blok B Pasar Banjarsari ludes terbakar. Api pertama kali terlihat oleh petugas keamanan yang tengah piket ronda malam. Petugas pemadam kebakaran akhirnya mampu menjinakkan api setelah 2 jam atau sekitar pukul 2 dini hari. Pasca kebakaran, para pedagang mulai mendatangi kios mereka pada Rabu pagi. Meski tidak ada korban jiwa, sejumlah pedagang tak kuasa menahan tangis menyaksikan barang dagangan mereka ludes tak bersisa. Nggak tahu, dibilanginnya di teleponnya jam 12 api udah di atas. Jauh. Malam sempat kesini nggak? Bapak yang kesini sama anak-anak saya nggak bisa kemana-mana, udah lemes lah, nggak bisa. Berarti habis semua ya? Nggak ada yang tersisa? Tim identifikasi Satreskrim Polres Ciamis masih menyelidiki penyebab kebakaran di Pasar Banjarsari. Halo, selamat sore pemirsa, kita berjumpa di AI Newsroom, ruang Anda memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Anissa Dasuki. Tim jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terpaksa mendobrak pagar sebuah pabrik yang akan disita di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Eksekusi bangunan mendapat perlawanan dari tim kuasa hukum dan karyawan pabrik. Mereka menutup jalan untuk menghalangi petugas eksekusi. Sejumlah ibu-ibu dan balita terpaksa dievakuasi karena situasi semakin tidak kondusif. Sebelum masuk ke halaman depan pabrik, petugas bahkan harus menderek sebuah truk box yang sengaja diparkir untuk memblokade pintu masuk. Seorang perempuan diduga istri pemilik pabrik menangis histeris hingga berlutut di bawah polisi. Eksekusi bangunan pabrik terus mendapat perlawanan dari tim kuasa hukum dan karyawan pabrik. Mulai dari adu mulut, saling dorong, hingga nyaris baku hantam. Meski mendapat penolakan, tim jurusita akhirnya bisa mengeksekusi pabrik ini. Dan pemohon eksekusi sendiri sudah mendaftarkan ini sebagai salah satu kreditor. Dan mereka sudah memasukkan daftar aset yang sekarang dieksekusi itu sebagai salah satu modal pahit. Jadi di sini ada 3 objek yang dijadikan sebagai modal pahit. Dan itu sudah ada di dalam daftar pertelaan aset sementara. Dan sudah ditandatangan nama hakim pengawas. Tapi sayangnya tiba-tiba muncul penetapan untuk pengosongan modal pahit itu. Kasus bermula dari utang piutang pemilik pabrik yang meminjam uang sebesar 16 miliar rupiah dengan menjaminkan sejumlah aset, termasuk lahan dan bangunan yang menjadi pabrik. Namun hingga batas jatuh tempo pembayaran, yang bersangkutan tidak bisa melunasinya sehingga aset dilelang. Ribuan bobotoh pendukung Persib long march dan orasi di depan kantor manajemen Persib Bandung Rabu siang. Mereka menuntut panitia pelaksana memprioritaskan tiket bagi komunitas supporter Persib. Demonstrasi digelar karena selama bergulirnya Liga 1, bobotoh Persib selalu kesulitan memperoleh tiket melalui pembelian secara daring dan menukarkan tiket dalam bentuk fisik. Sistem ini dituding mengakibatkan sepinya penonton pertandingan di kandang Persib. Jumlah penonton bahkan diakui jauh dari kapasitas Gelora Bandung Lautan Api yang mencapai 26.000 tempat duduk. Belum ada perwakilan dari manajemen Persib Bandung yang menemui para supporter yang menggelar aksi. Satu, permudah tiket khususnya buat komunitas ya. Seperti yang sudah jalan, kolektif aja itu komunitas. 6 orang meninggal dunia sementara 5 lainnya masih dalam pencarian dalam musibah longsor tambak emas Kota Baru, Kalimantan Selatan. Total korban tertimbun sebanyak 17 orang.
Tim SAR gabungan masih terus mencari 5 korban longsor tambang emas Kota Baru, Kalimantan Selatan yang belum ditemukan. Proses pencarian dan evakuasi material longsor terkendala minimnya alat berat dan akses jalan yang hanya bisa ditembus dengan sepeda motor. Total korban yang tertimbun longsor sebanyak 17 orang. 6 orang meninggal dunia, 2 luka berat, 4 selamat, dan 5 dinyatakan hilang. 6 korban meninggal dunia telah dimakamkan pihak keluarga masing-masing. Pencarian kita merencanakan itu kurang lebih radius 300 meter dari titik lokasi kejadian. Jadi kita agak perluas karena informasi dari lapangan karena penambangan itu cukup luas ya. Jadi untuk tertimbun korbannya ini kita tidak tahu pasti, hanya berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi tim-tim penambang-penambang yang ada di lokasi. Menyampaikan korbannya kurang lebih 17 orang dan 6 orang itu dinyatakan meninggal dunia dan 6 orang keadaan luka-luka kondisi selamat dan masih 5 orang yang dinyatakan tertimbun dalam pencarian. Longsor penambangan emas di Desa Buluh Kuning, Kota Baru Selasa malam bukan yang pertama kali terjadi. Sebelumnya bencana serupa pernah terjadi 2020 lalu. Diduga longsor dipicu erosi tanah akibat aktivitas tambang. Gubernur Papua Lukas NMB mengaku memiliki tambang emas pribadi. Dalam hal tersebut diungkapkan oleh kuasa hukum Lukas NMB guna membuktikan kepada KPK terkait kasus dugaan gratifikasi yang ditujukan kepada kliennya. Gubernur Papua Lukas NMB mengaku memiliki tambang emas pribadi. Hal tersebut diungkapkan oleh kuasa hukum Lukas NMB, Stefanus Roy Rening saat menjawab tantangan KPK untuk membuktikan sumber kekayaan NMB. Tapi dalam kesempatan itu saya harus tanya Bapak waktu itu. Pak, saya bukan tanya Gubernur sebelum saya ke sini. Bapak Gubernur, ini ada pernyataan begini. Dengan senyum dia katakan, itu Freeport saya punya. Apa kamu ragukan lagi? Freeport itu saya punya. Sebagai gubernur saya punya itu Freeport. Masa kamu ragu? Bukan itu Bapak. Bapak punya tambang nggak sendiri di kampung? Oh saya punya di kampung ya. Tolikara, di Tolikara, di Mamit itu sedang dalam proses. Dia punya foto semua dan dokumennya sedang diurus oleh stafnya. Saya belum ketemu stafnya yang akan menyerahkan kepada saya. Intinya bahwa Bapak punya. KPK sebelumnya menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka kasus gratifikasi senilai 1 miliar rupiah terkait APBD pemerintah Provinsi Papua. Selain itu, KPK juga menelusuri dugaan transaksi mencurigakan yang ditemukan oleh PPATK. Transaksi tersebut diduga mengalir ke kasino judi di Singapura. KPK akan menghentikan penyidikan jika Lukas NMB dapat membuktikan sumber aliran dana tersebut. Namun dalam 2 kali pemanggilan KPK, Lukas NMB mangkir memenuhi panggilan tersebut dengan alasan sakit. Sementara itu, masa pendukung Lukas NMB terus melakukan aksi dukungan kepada Lukas dengan menjaga rumah pribadi Gubernur Papua tersebut. Menanggapi hal ini, Presiden Joko Widodo pun angkat bicara. Presiden meminta Gubernur Papua Lukas NMB menghormati proses hukum. Mangkir 2 kali panggilan KPK, Gubernur Papua Lukas NMB beralasan sakit. Lukas NMB diduga tersangkut kasus gratifikasi senilai 1 miliar rupiah terkait APBD pemerintah Provinsi Papua. Dan informasi selengkapnya di Jayapura, Papua, kami sudah terhubung dengan rekan Omega Batkorumbawa yang berada di Jayapura, Papua. Omega, bagaimana situasi di sana? Ya baik, terima kasih Anissa. Untuk sampai saat ini kediaman rumah pribadi Lukas NMB yang berada di Poya Tengah masih dijaga oleh massa. Saat ini untuk jalan utama memasuki kediaman pribadi Lukas NMB tidak dapat akses masuk lantaran sejumlah massa yang menjaga dengan alat tradisional telah menggeser alat berat atau ekskavator untuk menutup jalan. Hingga saat ini untuk akses masuk ke dalam ditutup total oleh massa senjata tradisional, massa pendukung Lukas NMB. Baik, Omega.
sejauh ini Lukas NMB mangkir dari pemanggilan kedua. Sebenarnya kalau menurut desas-desus yang beredar di sana, di mana Lukas NMB sekarang? Apakah ada di rumah atau justru di luar negeri mungkin? Saat ini informasi yang kami terima, Gubernur Lukas NMB masih berada di kediaman pribadinya di Poya Tengah. Barusan tadi pukul 16.00 waktu Indonesia Timur, Komnas HAM Pusat bersama Komnas HAM Perwakilan Papua, Ahmad Taufan Damanik dan Sis Ramagai telah mengecek langsung kondisi kesehatan Lukas NMB di Poya. Baik, terima kasih Omega Bat Korumbawa melaporkan langsung dari Jayapura, Papua. Selamat bertugas kembali Omega. Pemirsa, 5 tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua segera diadili. Informasi selengkapnya usai jeda.